Assalamualaikum. Eh, Pak Farudin, halo. Bu Pit, Assalamualaikum. Bu Pit, Pak Farudin ada? Halo. Waalaikumsalam. Oh, Oke. ya, saya Arif. Oh, Oh, Pak Arif. Oh, sorry. ya, Sorry, maaf Pak Arif. Ini ya, terlambat kelupaan saya nih. ya. Ini Ini acaranya. posisi ininya berubah, Pak. Saya salah satu pengajar. Oke, oke. Ya, Pak Arif ya. Ya, Oke. Ya, salam kenal. ini betul-betul ini apa kelupaan karena ini juga apa pas ada acara apa nih yang seleksi wawancara beasiswa BPI Pendidikan Indonesia. Jadi ini apa jadi kelupaan saya acara ini mendadak. Tapi ini sudah apa sudah selesai itu saya selesaikan. Jadi langsung ke apa ke acara biar kita bisa kita mulai. Silakan Pak Arif bisa Ya, pengantar dulu sebentar Pak. siap. Terima kasih. Mohon maaf kalau suara berisik saya masih di jalan. Baik, Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hadir bersama kita, eh, Profesor Kun, untuk pengajar kelas besar mata kuliah ilmu hayat. Pengajar kami ada dua, Pak Sigit dan saya, Arif. ya, oke. Eh, dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Kun untuk menyampaikan materinya. Oke. Tapi mahasiswanya sedikit nih. Iya, Pak, sambil saya ingatkan, tadi mungkin sudah ada beberapa keluar masuk gitu, Pak. Coba Oh kami iya 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 iya. ingatkan Oke. ya. Ya. Yang lain apa masih menyimak nih ini cukup apa ada 55 orang yang lain apa ini ada yang dari kelas C ini kebanyakan dari kelas C ini ya yang di kelas lain belum terlihat ini. Halo, saya mungkin Ya, menyimak ya. dulu ada semua si apa Putra Al-Fatir ada Mario Widya Hadir Pak. oke absen eh Bramastayu Hadir, Pak. ya, oke Wahyu Samiaji Hadir, Pak. Kaisar Muhammad Kaisar Hadir, Pak. Hadir, Pak. oke Hadir, Pak. ya Galang Hadir, Pak. oke Rafa ada Rafa ini tolong apa nanti apa kalau anda nggak nyimak kuliah sendiri aja saya ngomong sendiri apa Rafa, izin ke toilet Pak tadi. oh gitu. Ya Pak, saya udah nyimak kok Pak. Udah ya ini Oke kita Pak. kuliah. Oke, ini kita kuliah apa kelas besar nih. Ini mungkin hanya apa 4 kali apa dengan saya. Yang lainnya Anda di kelas sendiri. Jadi karena kuliah perdana ini agak terlupa saya apa jadwalnya. Oke, yang lain sudah hadir cukup banyak nih. Mudah-mudahan pengantar nih apa sudah cukup banyak yang hadir. Tejan ada? Tejan hadir? Hadir Pak. Oke, Ariel Firmansyah. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, ya oke udah cukup yang dia mudah tolong disimak ya kuliahnya ya. Ya, mungkin Anda sudah mulai kuliah ya, mungkin dengan apa sudah masuk perdana di kelas apa masing-masing atau belum? Sudah mulai masuk di kelasnya kelas A B C sudah masuk atau belum? Sudah mulai? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah baru 1 kali ya. Dua, Pak. Sudah 2 kali ya. Oke. Jadi sudah mulai. Jadi ini sebenarnya pengenalan ini lebih umum. Anda sekarang kan belajar ilmu hayat. Jadi ini
mata kuliah ilmu hayat atau dulu dikenal biologi gitu, tentu masih asing bagi orang teknik mesin ya. Kenapa perlu belajar ilmu hayat? Itu yang perlu disampaikan ke Anda nih. Sebentar saya share dulu bahannya. Sudah terlihat bahannya? Sudah, Pak. Sudah bisa Anda tampil di layar Anda? Ada, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, layarnya supaya terlihat juga Anda sekalian. Oke, ya kita bincang-bincang sebentar ya tentang mata kuliah ilmu hayat atau biologi yang dipelajari untuk teknik mesin. Kebetulan pengajar itu kelas besarnya saya dan ada kelas kecilnya Pak Abdudin tadi dan ada ada dua ya. Ini agak berganti ini staf pengajarnya. Mungkin Pak Farudin dan Bu Fitri sibuk di jurusan dan fakultas, jadi tidak sempat saya Gunawarman dari staf pengajar di tempat Anda ini sebagai mengajar dosen tamu lah ya untuk kelas besar. Saya sendiri kenalkan nama Gunawarman. Saat ini sebagai guru besar golongannya 4E atau kalau pegawai itu sudah mentok itu dia pendidikan saya S1 di Unan Padang sudah lama sekali ya 85 kemudian S1 ini sebenarnya campur juga separuh di Unan separuh di ITB tahun waktu itu jadi 3 tahun di Unan kemudian sisanya 2,5 tahun selesai di ITB. Kemudian S2-nya juga, kemudian S3-nya di Jepang, PHC, dan sudah menjadi guru besar di NAN sejak tahun 2008 ya. Dan ini tidak terlalu penting beberapa publikasi. Ini pokok bahasan perkuliahan ya. Yang kita lakukan di UPN ada beberapa pertemuan yang saya akan berikan mungkin hanya 4 bagian ya pertemuan ya untuk pertemuan pertama dan pertemuan 12, 13 dan 14 gitu. Sisanya nanti pertemuan dengan Pak dosen tetap. Anda bisa lihat ini bahan ini saya share nanti ya bahasan yang akan kita sampaikan ke Anda lebih kepada pengantar ya terutama irisan ilmu hayat dengan teknik mesin. Kenapa perlu kita orang teknik mesin belajar ilmu hayat biologi? Karena sebelumnya tidak diajarkan, baru sekitar berapa tahun paling lama mungkin 3 tahun lah. 3 tahun ini baru kebanyakan teknik mesin di Indonesia mulai mengajarkan biologi atau ilmu hayat ya. Kalau dulu tidak dianggap sebagai yang penting untuk dilakukan di teknik mesin. Mungkin sejarahnya ada juga itu kenapa baru belakangan itu karena untuk kebutuhan kurikulum teknik mesin
dan kebutuhan profil lulusan teknik mesin itu yang memang bukan hanya berkiprah untuk membuat alat-alat atau kelengkapan untuk otomotif itu yang atau yang kendaraan gitu, kendaraan yang dibuat manusia, tapi juga manusianya sendiri gitu. Kita juga kalau bisa tentu teknik mesin itu juga berkiprah bisa mengganti kalau Anda dulu kita diputuskan untuk bisa membuat kendaraan kemudian cukup sadangnya gitu, bisa mendesain dan membuatnya. Tapi ternyata belakangan ini bukan hanya kendaraan yang butuh cukup sadang, tapi manusia juga butuh gitu. Nah, secara umum komponen tubuh manusia juga mengalami permasalahan haus, kemudian rusak itu seperti tulang terutama dan organ-organ lain. Nah, tulang atau itu ibarat rangka juga di tubuh rangka, sama dengan hal kendaraan penopang. Jadi berbagai komponen tubuh juga mengalami masalah dan sistem mekanik di tubuh sebenarnya mirip-mirip juga dengan sistem mekanik yang ada di manusia. Sistem mekanik itu mungkin sistemnya, susunannya gitu mirip lah. Kalau umpamanya di kendaraan itu juga perlu struktur gitu. Rangka kendaraan kan juga perlu rangka. Kalau kendaraan perlu bahan bakar dan alirannya gitu, manusia sudah pasti juga perlu aliran yang mirip juga dengan aliran bahan bakar seperti aliran darah itu, dengan sistem fluidanya atau bagaimana sistem pengalirannya, sistem aliran darah manusia mengalami penyumbatan juga di kendaraan itu bisa terjadi itu timbal balik. Jadi mirip lah sebenarnya sistem yang ada di makhluk hidup terutama manusia dengan sistem yang ada di peralatan mekanik. Cuma bedanya satu punya nyawa, satu enggak. Apalagi kalau kita bicara tentang robot ya, mungkin Anda tahu itu juga arah ke sana ya. Robot sekarang yang banyak dibuat orang sebagai pengganti manusia. Nah, sistem robot itu tentu tidak bisa dilepaskan dari manusia karena itu tiruan ya, tiruan dari manusia. Jadi sistemnya pun tentu kita harus mekaniknya harus mirip dengan manusia. Umpamanya sistem pergerakannya seperti pergerakan tangan manusia seperti apa gitu. Maka kita membuat sistem mekanik robot juga harus mirip dengan yang manusia lakukan. Jadi mencoba mengcopy itu aktivitas manusia untuk peralatan ya, peralatan yang kita gunakan di bidang teknik mesin khususnya untuk di bidang industri ya, industri tapi juga untuk bidang-bidang lain. Jadi sistem mekanik yang berlaku di tubuh itu sebenarnya kita copy ya, kita copy, kita tiru ya. Sekilas mungkin mata kuliah ini tadi sudah bahas sedikit. Ini kita mengenalkan sebenarnya ya ilmu hayat atau biologi itu. Yang penekanannya tadi sudah disebut itu penekanannya adalah sistem mekanik ya pada tubuh. Karena kita mekanikal ya, mekanikal jadi sistem mekaniknya kita tidak belajar biologinya, biologi secara selnya, umpamanya selnya apa saja, umpamanya DNA ataupun sampai ke hal-hal biologi yang tentang yang rinci tentang sistem saraf gitu, umpamanya secara detail seperti orang biologi ataupun orang kedokteran mungkin tidak sepenuhnya ya, tapi kita lebih banyak ke arahnya mekaniknya. Kalaupun ada yang sedikit tentang sistem sarafnya, mungkin lebih ke arah bagaimana kontrol, sistem kontrolnya.
mungkin yang perlu, tapi tidak terlalu dalam. Tapi mekaniknya perlu sekali, sistem mekaniknya, ya, sistem geraknya, bagaimana pola pergerakan tubuh mungkin kita bisa ketahui untuk kita bisa membuat robot di masa yang kadang robot yang memang bisa melakukan tugas manusia. Apakah untuk mamanya, kalau sekarang Anda sudah lihat ada robot untuk pengantar makanan, ada robot untuk permainan, mungkin sudah tahu sekali Anda robot-robot yang digunakan untuk untuk game atau untuk keperluan industri. Kalau ada yang robotnya yang berbentuk utuh manusia, tapi kebanyakan mungkin kalau Anda pergi ke pabrik itu yang meniru bagian tubuh, apakah meniru bagian tangan, itu sistem geraknya memindahkan benda, atau alat-alat lain ya yang meniru umpamanya untuk kaki, tergantung kebutuhan. Jadi itu yang akan kita lakukan. Bagaimana kita insinyur mesin mampu merancang, membuat sistem mekanik, dan lebih dari itu juga kalau bisa tentu bisa membuat tiruan, ya, tiruan komponen tubuh. Tadi sudah saya sebut suku cadang. Ya. Jadi kita bisa mampu membuat suku cadang tubuh manusia. Contohnya apa? Mungkin Anda sebagian sudah tahu, tapi sebagian belum. Ini mungkin gambarannya irisan supaya Anda mungkin memahami kenapa kita belajar ilmu hayat atau biologi. Ini saya akan sampaikan lebih rinci irisan ilmu hayat dan teknik mesin. Persamaan, atau mungkin ada kenapa kita perlu belajar hal-hal yang terkait dengan tubuh, terutama terkait dengan anatomi, ya. Masa yang akan datang sama kita ketahui hampir sebagian besar kebutuhan manusia atau pekerjaan manusia akan digantikan oleh robot. Pola pikir saja sudah mulai dari, kalau orang teknik informatika kan berusaha membuat sistem intelijen atau berpikir robot itu seperti berpikir manusia, atau alat-alat software yang bisa berpikir seperti manusia, yang bisa melakukan analisis gitu, yang bisa bukan hanya mengingat gitu. Kalau sekarang mungkin kalau zaman beberapa waktu yang lalu komputer hanya bisa mengingat data. Kalau Anda ingin tidak lupa, maka dengan komputer di memori komputer tersimpan. Kalau sekarang malah lebih meningkat, bisa dia melakukan analisis atau bisa melakukan mendekati apa yang dilakukan manusia, membuat sebuah buku gitu dengan bantuan artificial intelligence. Itu perkembangan dari sisi soft skill-nya, dari sisi mungkin kemampuan otaknya. Kalau kita mungkin arahnya ke mekaniknya, ya, bagaimana supaya dari sisi hardware-nya robot atau mungkin komponen mekanik juga mengikuti apa yang ada di manusia. Tentu kita belajar berpijak pula apa yang dulu kita pelajari atau yang pernah dipelajari di teknik mesin, itu terutama nanti terkait dengan apa yang material yang kita gunakan di bidang teknik mesin. Mungkin sebagian Anda sudah pernah tahu, atau sebagian belum mengambil mata kuliah, bahwa kita di teknik mesin itu secara umum menggunakan bahan itu. Dan tentu kalau kita membuat sesuatu, bahan sebagai basicnya. Ini yang nanti membedakan juga dengan dengan mesin yang dibuat oleh Tuhan gitu. Dengan bedanya peralatan nanti yang seperti tubuh kita, yang prosesnya proses alamiah,
alam yang membuatnya dengan yang mesin yang kita buat oleh manusia atau dengan lewat fabrikasi manusia seperti organ seperti robot. Maka kita pijakan pertamanya itu adalah bahan membedakannya, bahan yang digunakan oleh mesin dan bahan yang digunakan oleh tubuh adalah sel hidup itu yang memang bisa tumbuh dan berkembang sendiri lewat makanan. Sementara kalau bahan teknik itu adalah bahan yang sudah fix, tidak bisa berkembang kalau bentuknya seperti itu juga ya. Kita buat, kita olah menjadi bentuk tertentu dan tidak bisa berubah bentuknya seperti orang, maunya robot tentu tidak bisa lama-lama gemuk itu seperti orang gitu atau menjadi kurus itu karena bahan kalau kita buat dari robot dari manusia kan bersifat tetap berapa besar kita buat awalnya begitu juga besarnya sampai kapanpun. Sementara kalau sel hidup itu bisa berubah, bisa mengecil atau membesar gitu. Itu yang merupakan perbedaan. Jadi kita akan bahas juga mungkin bahan dasar yang bisa digunakan, yang umum digunakan di teknik mesin. Ada 3 sebenarnya itu yang mungkin Anda sudah kenal semuanya. Pertama adalah logam ya, metal, itu sudah tahu. Yang kedua adalah keramik atau seramik. Sudah kenal juga, apalagi polimer gitu. Dan di tengah-tengahnya campuran antara salah satunya disebut komposit. Ini yang material yang digunakan oleh orang teknik mesin, termasuk juga nanti kalau membuat robot atau membuat komponen lain. Ini gabungan nanti gabungannya salah satu atau bahkan gabungannya. Kalau dalam bahasa Inggris bisa kita pendekkan istilahnya MCCP atau MCPC itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, metal, seramik, komposit dan polimer. Anda sudah tahu semuanya kan mana yang metal. Mungkin kalau kita orang teknik mesin ini mengantarkan kita dari teknik mesin, kita sudah akrab semuanya ini dengan orang istilah kalau komponen mesin apa kendaraan apa semuanya itu pasti materialnya terdiri dari 4 bagian itu, dari logam, dari polimer, dari keramik dan komposit. Contohnya saja mobil gitu. Kalau maunya ada mobil saya gambarkan di sini, Anda bisa lihat di sini kalau sebuah mobil itu pasti komponennya itu ada dari baja yang utama itu pasti logam, ada aluminium itu juga logam, ada nikel juga logam gitu, tembaga, gelas, kalau gelas tentu keramik gitu, ada plastik, plastik itu polimer bagiannya, ada besi, ada timbal atau PB dan ada seng. Ini jadi kombinasinya menggunakan 4 jenis material itu untuk komponen mesin. Mungkin ada tambahan bahan lainnya, bahan organik ya, tapi mungkin tentu untuk bahan bakar ya. Ada juga mungkin yang menggunakan bahan organik kayu, tapi itu sebagian seperti itu. Sementara komponen utama itu tetap dari logam yang mayoritas ya. Kemudian yang kedua itu bisa komposit, polimer dan keramik. Sebagian keramik mana bahan contohnya Anda sudah tahu. Ada yang tahu kalau mempunyai bagian mana biasanya keramik di kendaraan atau mobil Anda? Pada bagian apa? Ada yang bisa menjawab? Halo? Kita tahu atau Anda pernah dengar? Ya. Anda Kaca, Pak. apa? Kaca. Ya, betul sekali, kaca itu bagian dari keramik ya, benar ya. Itu gelas atau kaca itu adalah bagian dari keramik, betul sekali. Siapa tadi yang menjawab nih? Rahasan Kinan, Pak. Rasan ya, bagus sekali Rasan ya.
Kemudian apa lagi? Kalau busi itu dari apa dibuat? Kalau bahan pertama apa? Busi kendaraan. Keramik juga ya, ada dilapisi keramik ya. Untuk busi, untuk keramik yang betul dan kaca. Betul sekali ya. Jadi komponen itu apa tidak satu. Sekarang malah cenderung pindah ke komposit atau campuran. Nah, ini mungkin sekilas yang ini mengenalkan Anda dulu ya, apa saja yang kita gunakan di teknik mesin itu bahannya ya, dominan adalah logam. Nanti ada belajar khusus nih pada pada mata kuliah bahan teknik atau material teknik ya. Apa saja apa untuk rel kereta api, untuk pompa, untuk peralatan rumah tangga sekalipun apa semuanya itu menggunakan bahan yang apa dasar yang merupakan bagian dari apa LKPK atau MCPC, logam, apa keramik, polimer dan komposit. Nah, itu semuanya, tapi utamanya tentu ya logam. Nah, tapi logam itu bermacam-macam ya, tidak namanya logam itu umumnya itu, tapi nanti ada yang untuk rel kereta api apa tentu tidak sama juga speknya. Ini mirip juga nanti untuk tubuh ya, beda-beda pula, ada bagian itu tulang, bagian itu apa material, bisa material pembuatnya sama tapi apa secara apa mikro ataupun nano material asalnya sama tapi setelah diproses bisa karakteristiknya berbeda. Apanya manganese steel untuk rel kereta api itu umpamanya kita gunakan ya steel sebagai apa baja sebagai unsur dasarnya, diberi paduan mangan supaya lebih keras, ditahan aus, tergantung kebutuhan. Kalau baja maunya, kalau untuk besi cor, maunya karena bentuknya rumit, untuk pompa biasanya apakah pompa untuk air, pompa air ataupun pompa minyak dan seterusnya itu digunakan besi cor. Ada juga Anda kenal baja tahan karat ya, stainless steel, itu digunakan untuk komponen, bisa komponen rumah tangga ataupun untuk struktur yang perlu ketahanan karat. Itu apa material-material yang umum. Apalagi kalau pesawat, mungkin Anda sudah tahu semua ya. Itu apa material utamanya pesawat? Ada yang sudah tahu kan? Bisa jawab? Ya, bisa saya. Nah, terus kenapa aluminium? Materialnya ini untuk mengantar Anda, kenapa alasannya aluminium, kenapa enggak baja? Karena ringan dan kuat, Pak. Nah, ya, ringan kuat ya, benar sekali ya. Jadi kita memilih itu, ini saya mengantar Anda bahwa itu berbeda komponennya, beda pula kebutuhannya ya, kebutuhan bahannya. Kita harus bisa membedakan, lain apa aplikasinya beda pula apa material yang kita dipilih. Betul sekali, mamanya aluminium itu apa untuk pesawat itu dari aluminium karena ringan ya dan kuat gitu. Bahkan kekuatan aluminium itu bisa melebihi kekuatan baja. Ini tapi tidak hanya aluminium, tetap juga ada untuk rodanya, tentu ada karet atau polimer gitu, kelompok polimer. Tetap aja untuk di bagian engine ada menggunakan juga keramik gitu. Komponennya yang tahan temperatur tinggi, karena karakteristik material itu tidak sama, beda-beda, masing-masing punya keunggulan sendiri ya, tidak kita peroleh mamanya yang serba hebat atau serba melindungi. Aluminium ringan tapi dia punya karakteristik juga kekuatannya terbatas ya, walaupun kuat itu tidak bisa mempunyai sekuat baja mangan gitu, atau dengan sekuat stainless steel gitu.
lebih kuat dari baja biasa, ya. Tapi kalau baja tertentu kalah aluminium. Dan tentu juga mamanya untuk berbagai komponen lain nih, kalaupun sekarang ada dibuat beberapa komponen komposit mamanya dengan aluminium, tapi juga tetap ada keterbatasannya. Komposit ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi semua material itu yang plus minus, tidak bisa mamanya satu material tiba-tiba sifatnya unggul semua. Itu yang disediakan oleh alam, ya, punya plus minus sama juga dengan orang. Itu tidak ada orang yang hebat dalam semua bidang, pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Itu pula maunya kelebihan kekurangannya itu yang saling menutupi, harus dipakai bersama. Ini umpamanya ada material lain, kalau umpamanya untuk orang teknik mesin gunakan, apakah umpamanya untuk engine mobil, itu kita menggunakan banyak berbasis titanium. Itu turbin, ya. Itu turbin untuk engine turbin pesawat itu banyak berbasis titanium sebagai komponen utamanya. Kenapa titanium tidak aluminium? Karena kalau aluminium memang ringan, tapi titik cairnya rendah, hanya sampai 600 itu 600-an. Kalau mau sementara turbin butuh temperaturnya sekitar 1000, turbin gas. Tidak mungkin dipakai aluminium. Maka dipakai yang ringan tapi dengan temperatur tinggi, ya, pilihannya ke titanium gitu. Relatif ringan, tidak dibuat pula dari baja karena relatif berat, ya. Tapi kita tidak mungkin juga menggunakan yang ringan sebagai bahan dari komposit karena berbasis ada juga polimer, tidak tahan pula temperatur tinggi. Jadi semua material itu ada plus minusnya. Jadi hampir semua komponen yang digunakan manusia itu sekarang tidak hanya untuk komponen mekanik, untuk peralatan mesin, tapi juga untuk tubuh juga. Umpamanya Anda sudah mulai kenal dengan ada kawat gigi, atau kalau Anda patah tulang dikasih pen, atau umpamanya dikasih katup pada jantung itu. Kalau umpamanya ada terjadi penyumbatan, bahkan berbagai organ tubuh sekarang dibuat, ya, dan dicoba diganti dengan peralatan dengan komponen yang dibuat manusia. Kemudian ini ingin diperkenalkan ke Anda juga kaitan mesin dengan dengan biologi, ya. Sekarang tumbuh istilah dua sebenarnya, istilah biomekanik. Kalau kita mechanical engineering, mekanikal saja, tapi belakangan istilah biomekanik, yaitu untuk pola gerak tubuh itu, kalau untuk robot itu disebut biomekanikal. Jadi mekanika untuk tubuh itu, untuk dan untuk materialnya kenal pula istilah material teknik dikenal dengan biomaterial. Jadi arahnya perkembangan teknologi arahnya ke ada kata bio itu menyebutkan biologi itu kan menunjukkan ilmu hayat itu. Memang istilahnya belum terlalu lama itu. Tapi itu menunjukkan ada pertumbuhan, ada kebutuhan bahwa kita di teknik mesin harus belajar juga tentang biologi. Ini umpamanya Anda lihat kalau sistem tubuh ini kerangka manusia, kita lihat ini adalah mirip dengan rangka kendaraan ini, berbagai komponen itu. Komponen utama ini bahannya kalau itu dari tulang, dari yang keras itu, dan nanti dibungkus dengan daging yang soft tissue. Nah, kalau ini sama juga dengan rangka pada kendaraan. Jadi berbagai macamnya. Kalau kita membuat robot kan pasti bisa kita buat meniru, ya, sebisa mungkin meniru. Memang karakteristik manusia itu kan sering membuat meniru yang ada di alam. Apa saja yang sudah dibuat sebenarnya
Kalau membuat helikopter sebenarnya terinspirasi ke capung, termasuk juga untuk pesawat itu terinspirasi oleh burung gitu, jadi oleh alam sendiri. Dibuat kapal selam terinspirasi dengan ikan. Jadi basicnya itu polanya itu memang dari dulu manusia mencoba membuat sesuatu meniru yang alam punya. Bentuknya pun kita tiru karena memang sudah itu pembelajaran yang bagus yang tidak mungkin perlu kita desain baru. Alam sudah memberikan contoh apa saja maunya untuk bentuk yang cocok untuk kalau di udara seperti apa bentuknya. Kalau bentuk burung ada sayapnya, kemudian ada ekornya, ada yang komponen-komponen lain. Cuma untuk kita kan dibuat kan kaku, tidak bisa hanya bergerak karena tidak hidup seperti yang dibuat oleh alam atau yang dibuat oleh Tuhan. Tapi kita tentu bisa menggantikan umpamanya supaya dia bisa bergerak, maka kita perlu engine untuk komponen-komponen yang dibuat oleh manusia. Ini umpamanya gambaran mirip-mirip umpamanya apa antara ini yang ada komponen yang untuk mengenalkan Anda lagi yang mungkin sudah tahu semuanya ya. Sebenarnya mirip-mirip kalau umpamanya kalau sendi lutut manusia, perbandingan antara manusia dengan lutut itu fungsinya ya sama dengan engsel. Jadi yang kita digunakan untuk membuka pintu, ya untuk membuka kap mesin tidak butuh engsel ya komponennya. Jadi secara fungsi mirip itu. Atau sendi pinggul itu bergerak bisa 380 derajat berputar gitu. Kalau engsel tadi hanya bergeraknya itu dari satu arah saja itu. Di lutut, kalau lutut Anda kan satu arah saja, Anda bisa bengkok melipatnya ke depan, ke belakang, ke depan, atau tidak bisa diputar ke samping. Nah, tapi berbeda sendi peluru, umpamanya pada pinggul Anda, kaki Anda bisa bergerak 360 derajat, mau ke depan, ke samping, ke kiri, itu bisa bergerak. Itu juga ada itu disebut ball joint kalau di teknik mesin seperti gerakan pada bola-bola setir gitu, dan tidak bisa yang bergerak ke semua arah. Jadi kita meniru juga ya komponen-komponen mungkin Anda sudah tahu juga kalau kontribusi ini orang teknik mesin yang membuat komponen ini, mungkin komponen itu mulai dari komponen luar gitu. Sekarang itu ada olimpiade untuk cacat itu para olimpik gitu. Itu bisa Anda lihat itu berapa banyak ya komponen-komponen yang dibuat manusia pengganti organ tubuh eksterior yang di luar, sehingga namanya orang yang apapun kakinya yang hilang, baik cacat kena lahir ataupun kena kecelakaan, bisa berfungsi seperti orang normal, bisa berlari gitu. Kalau sebelumnya tentu nggak ada. Tapi tentu harus membuat ini, apakah ini dibuat oleh dokter kaki palsu ini? Tentu nggak bisa dokter menyembuhkan orang penyakit. Tapi kalau umpamanya dia membuat ini, orang teknik mesin yang membuat mendesain. Tapi kalau untuk desain di sini tentu dia harus tahu karakteristik tubuh, berapa berat orang, berapa kelenturannya, membuatnya supaya meniru kaki manusia, jangan sampai flat terlalu mudah patah itu. Tentu berbahaya, apalagi dibawa berlari. Tapi tentu juga tidak terlalu kaku, dia soft sehingga ke tubuh lain itu getarannya terserap, tidak membuatnya sakit pada organ lain.
tapi tidak pula terlalu lunak. Umpamanya kalau umpamanya orang terlalu ngeper itu jauh menjadi gerakan itu menjadi langkah itu terlalu jauh antara satu dengan yang lainnya. Kalau itu terlalu disebut tegasnya terlalu tinggi gitu. Jadi seperti orang meloncat seperti gerakan kanguru jadinya gitu. Jadi harus desain sesuai dengan seperti apa kaki manusia aslinya. Ini sama dengan ini sehingga dengan bantuan organ yang kita buat itu yang dibuat oleh orang teknik itu teknik fisiknya teknik mesin kita mendesain orang cacat pun bisa menyamai bahkan bisa melebihi dengan manusia normal. Kalau Anda nonton film istilahnya bionik itu jadi komponen manusia bionik jadi bisa punya organ yang tidak kalah dengan orang normal itu fungsinya kita orang teknik mesin sebagai kita perlu mendesain semua komponen itu untuk kesejahteraan umat gitu atau untuk bisa orang yang disabilitas orang cacat bisa kembali beraktivitas seperti manusia normal. Macam-macam, mamanya mungkin Anda sudah dibuat kaki buatan sehingga orang yang kaki hilang sebelah bisa dibuat atau tangan buatan yang dicampur dengan robot yang dengan tenaga robot sehingga fungsinya bisa sama seperti Anda lihat di gambar atas dan atas apakah tangan bagaimana kita membuat orang yang tangannya tidak ada bisa dibuat komponen yang bisa berfungsi seperti tangan normal. Itu tantangan kita untuk Anda juga generasi yang akan datang yang kita perlu membuat. Jadi bukan hanya kita memikirkan suku cadang mobil lagi, tapi kita juga pindah bisa membuat mendesain organ tubuh manusia. Di mana sekarang sudah di kita mungkin sedikit terlambat kalau di luar sudah berkembang bahkan sudah menjadi disiplin ilmu tersendiri kelompoknya biomekanik sudah jadi departemen kalau kita untuk belajar departemen biomekanik kalau kita masih di bagian dari teknik mesin. Jadi kita tentang biomaterial itu istilahnya nanti pengenalan ke Anda biomaterial, biomekanik itu artinya itu pengganti atau penopang organ tubuh. Material yang dibuat kalau material dari alam saja disebut material yang hidup atau biologis, biologi material. Biologi atau disebut bahan biologi itu organik semuanya. Kalau ini non organik. Jadi untuk material yang digunakan untuk komponen tubuh, untuk pengganti komponen tubuh juga dibagi. Kalau tadi materialnya ada metal menjadi biometal. Kalau biopolimer menjadi biopolimer, keramik menjadi biokeramik, komposit menjadi biokomposit. Jadi istilahnya diganti yang material untuk aplikasi pada komponen tubuh manusia. Kita bahkan kata bio atau kata mungkin arahnya ke organik. Mungkin Anda contoh-contoh kalau untuk metal sudah banyak, sudah untuk implan, untuk gigi, atau untuk pengganti akar gigi. Kalau untuk ortopedik, untuk patah tulang, untuk pemasangan tulang punggung, atau untuk meluruskan tulang punggung yang bengkok. Gitu. Kemudian yang polimer, yaitu obat-obatan, untuk bungkus obat, untuk kapsul obat. Atau untuk yang untuk kulit buatan atau untuk peralatan untuk kaca mata atau komponen mata itu untuk
apa namanya lensa mata itu dibuat apa yang digunakan yang berbasis biopolimer, yang berbasis keramik, ada untuk pengganti tulang atau tulang dicicip kalau tulangnya rusak dicicip dengan keramik, atau untuk katup jantung. Kemudian juga kalau untuk gigi juga dental. Kalau mahkota giginya dibuat dari keramik, kalau akar giginya dari logam. Nanti kita lihat beberapa contoh begitu juga apa biokomposit juga digunakan juga untuk dental implant. Contohnya ya, yang mungkin Anda bisa gambarkan yang digunakan yang ini untuk komponen tubuh ini sudah banyak. Kalau terutama di kita mungkin belum terlalu banyak, tapi kalau di Eropa sudah luar biasa, ratusan ribu orang tiap tahun mengganti organ tubuh manusia, organ tubuhnya seperti pinggul gitu. Dan juga lutut karena sudah rusak. Mungkin Anda sudah tahu kalau kita sudah tua, mungkin kalau Anda lihat orang tua Anda atau kakek Anda apalagi itu pasti sudah sulit berjalan karena sudah sulit bergerak ya, karena organ tubuhnya ya sendi-sendinya sudah rusak, bahkan ada sudah sudah teropos, tidak mampu lagi mendukung beban lutut, begitu juga gitu, lututnya tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa mamanya untuk bengkok, untuk sholat saja susah itu, dan untuk kegiatan aktivitas lain. Maka itu ada yang membuat susah itu kan yang utama kan sendi-sendinya yang rusak, seperti maunya kalau Anda punya pintu rumah, kalau lama-lama sudah berkarat ya susah sekali membuka tutupnya itu, apalagi juga manusia. Dan ini organ yang keras ini kan tidak bisa lagi tumbuh itu, tidak bisa diganti oleh tubuh sendiri itu, harus diganti oleh orang lain. Sama dengan gigi Anda, kalau gigi sudah rusak itu harus diganti, tidak ada, tubuh tidak menyediakan pengganti oleh tubuh hanya sekali waktu Anda kecil, kemudian diganti dari gigi susu menjadi gigi menjadi gigi untuk yang bersifat tetap, tidak ada. Sehabis itu begitu lepas rusak tidak ada lagi pengganti, tubuh tidak menyediakan pengganti, maka kita harus mencarikan alternatif material dan komponen untuk penggantinya. Ini juga umpamanya untuk kaki Anda, kalau kaki Anda umpamanya rusak atau patah, kita kasih maunya supaya bisa berfungsi lagi, kita kasih pen gitu, supaya dia normal bisa menyatu lagi. Kasih macam-macam, maunya kasus anak muda sering-sering ini kecelakaan, itu harus dikasih plat untuk menyambung kembali, paling tidak temporary. Kalau tidak, kalau dilakukan ini kan cara lama dilakukan ya amputasi. Kalau amputasi ya memang hilang, kita kehilangan kaki, kehilangan tangan. Kalau sekarang dengan teknologi ini kita membuat komponen yang bisa kita lakukan proses penyembuhan ya harus dibantu dengan material yang dibuat manusia. Kita perlu baut juga, kita perlu plat untuk menyatu baut, untuk menyatu mengikatkannya, baut dengan skrup tentu sudah umum di orang teknik yang tahu. Ini semuanya orang teknik yang kerja, kalau dokter hanya memasang ya. Yang membuat menyediakan tentu orang teknik, berapa materialnya, berapa kekuatannya, berapa kekakuannya, tentu kita yang harus menyediakan bagaimana membuat material itu karena dia di dalam lingkungan tubuh tidak menyebabkan jangan korosi, berkarat, bagaimana supaya bahan-bahan ini juga karena dipakai di dalam tubuh tidak menyebabkan melepaskan ion
ke jaringan tubuh tidak berbahaya karena tubuh itu kan punya kandungan apa, punya kadar batas ambang untuk apa, umpamanya darah Fe itu ada maksimumnya. Tidak boleh Fe terlalu banyak. Kalau Fe terlalu banyak, darah jadi lebih kental gitu. Jadi ada apa lagi, ada partikel dari bahan ini masuk ke darah. Nah, jadi masalah bisa memicu hipertensi gitu. Karena Fe itu melewati batas ambang. Karena Fe tentu berat gitu. Dan itu juga tidak apa, ion-ion logam umumnya terbatas di tubuh. Jangan sampai melepaskan ion ke tubuh manusia. Itu harus kita perhatikan, apalagi yang penting juga umpamanya kalau dipakai lama harus melengket, itu bisa melengket juga di tubuh. Kalau enggak jadi apa, itu tidak ada kekuatannya. Harus ada maunya kalau dengan tubuh. Bisa pula daging menempel walaupun sementara. Kalau tidak tentu apa, daging yang ada di sini bisa maunya kalau yang ada di dekat impan itu lepas saja. Kalau apa, tidak, Anda lihat di apa, lihat di tulang itu kan, itu yang dibuat oleh Tuhan kuat, tapi daging bisa menempel. Daging bisa menempel, tapi menempelnya kuat. Tapi kalau kita lepaskan lagi bisa. Umpamanya Anda lihat aja kalau umpamanya di tulang ikan, begitu dia menempel, tapi begitu kita tarik bisa lepas dengan mulus dari tulangnya. Jadi sistem menempelnya juga bukan menempel merekat sangat erat, tapi dia ada seperti apa, pelapisnya menempel. Tapi kalau suatu saat Anda ingin melepaskan, masih bisa seperti terlepas bersih dia dari tulangnya. Itu berarti ada sistem penempelan, ada interface-nya antara tulang dengan apa, dia melekat erat, tapi tidak perlu melekat tanpa bisa dilepaskan. Nanti diceritanya kenapa dibuat untuk gigi, Anda sudah tahu. Jadi agar gigi menjadi keramik mahkotanya. Kalau dibuat gigi palsu yang bisa fake ya, itu harus diganti akar giginya ini dari logam, dari baut. Jadi fungsinya seperti gigi normal. Oke, kalau ada pertanyaan apa, silakan Anda stop. Mungkin nanti kalau saya bicara aja Anda mungkin nanti silakan satu arah aja. Kita kuliahnya memang tidak sempat kuliah offline, kelas besar berapa tahun ini, sudah tahun ketiga ini online aja. Nanti ada waktu bisa kuliah online-nya. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Ada berapa orang? 50 ya, baru bertambah sedikit. Dan biasanya kelasnya itu bisa apa ya? Satu angkatan ada berapa sekarang ada? Ada yang Rasan tahu berapa satu angkatan Anda sekarang? Angkatan 2024. Nah, berapa Anda satu angkatan kelas ABC-nya? Siapa yang bisa jawab? Wahyu sama Wita, berapa Wita? 110 kurang lebih 130. 130 ya. Ini yang masuk baru sekitar 90 dan berapa ya? Sekitar 70%, seperti 2/3 ya, masih ada yang belum masuk. Lebih dari 1/3 lagi yang mudah-mudahan bisa bergabung. Oke,
Kalau tidak ada pertanyaan atau kalau ada ini, supaya ada apa pilihannya tidak satu arah. Ada yang mau ditanyakan? Andika, Andika Wisnu, tidak ada. Ya, kalau Anda tidak bertanya itu dua kemungkinannya. Ngerti atau tidak ngerti sekali. Oke. Siapa Zaki, Zaki Bayu, ada menyimak. Ini kuliah online ini bahayanya nih itu masalahnya. Yang kuliah itu HP-nya, bukan Andanya. Kalau HP Anda aja nanti yang bisa tahu itu. Anda kuliah itu sebenarnya konsep kuliah itu juga tidak terlalu, kalau Anda bisa hadir kuliah menyimak dengan baik, nah kemudian bertanya itu sebenarnya sudah cukup itu ya kuliahnya untuk apa bisa mengerti itu masuk kuliah itu bertambah ilmu Anda mengerti Anda sudah efektif itu tidak mungkin terlalu banyak apa ulang atau membaca. Tapi sebaliknya kalau Anda sendiri yaitu kuliahnya tidak mengikuti, kalau dengan membaca itu jauh lebih lama waktunya membaca sendiri. Gunanya kuliah itu supaya cepat mengerti ya. Lebih cepat Anda kan bisa juga membaca, bisa belajar sendiri, bisa juga. Tapi itu apa kalau ada Anda ragu, Anda tidak bisa bertanya. Harus apa ya, harus cari sendiri semuanya. Silakan, ada yang bertanya. Tidak, kita lanjutkan ya. Ini contohnya iklan yang mungkin yang sudah sehari-hari, yang sudah dilakukan, mungkin Anda ingin tahu, mungkin tidak ya. Kalau umpamanya nih apa pinggul manusia gitu, kalau sudah rusak itu sudah untuk tua. Ini di Indonesia perlu sekali juga di Indonesia seperti halnya dunia, umur harapan hidup orang cenderung meningkat. Kalau sekarang Indonesia tuh harapan hidupnya sudah mencapai 70 tahun, terutama yang wanita ya. Laki-lakinya mungkin 68 tahun, 60 berapa ya? 60, 67, 68 tahun. Perempuan lebih tinggi ya, 70 tahun. Laki-laki harapan hidupnya dimanapun lebih pendek dari perempuan gitu. Tahu kenapa harapan hidup perempuan lebih tinggi rata-rata daripada laki-laki? Ada yang tahu. Biasanya kalau Anda paling yang sering kalau balik lebih duluan kehilangan bapak daripada kehilangan ibu gitu. Harapan hidup. Sekarang harapan hidup sudah tinggi, dulu itu kita mungkin 30 tahun yang lewat itu masih 60-an. Sekarang yang sudah 70 perempuan sudah meningkat harapan hidup orang. Kalau di Eropa, apalagi di Jepang itu lebih tinggi, sudah 80-an harapan hidup. Tahu kenapa harapan hidup cenderung meningkat? Itu berhubungan dengan kesejahteraan juga ya, kesejahteraan manusia gizi atau apa gitu, kemudian apa mulai yang makanan yang sudah lebih bagus dari teratur itu. Untuk pekerjaan juga tidak terlalu berat lagi, sudah banyak digantikan oleh mesin. Harapan hidup menjadi lebih meningkat. Tapi maunya meningkat itu organ tubuh masalah itu, makin tua kita banyak masalah. Kalau dulu Anda lihat kalau sudah tua tuh orang banyak yang bungkuk, apalagi kalau Anda pergi kalau dari kampung.
juga lebih pendek itu, dan sulit bergerak itu. Jadi kalau sudah tua tidak bisa lagi merukuk, sulit itu. Kalau duduk aja bengkok kaki sulit itu. Apalagi kalau sholat juga mungkin harus dengan di atas kursi. Salah satu faktornya ini kerusakan ini sudah rusak ya, tidak elastis lagi, tidak ini sudah kalau ibarat mesin sudah berkarat, tidak bisa lagi bergerak. Nah, itu tentu karena tubuh tidak memproduksi, ya dibuatlah yang tiruannya. Ini dibuat, ini dilepas, ini dipotong, diganti dengan komponen buatan dari campuran material tadi, material logam, komposit, polimer, dan keramik. Ini yang dibuat orang itu pinggul buatan. Keramik itu sama dengan komponen mesin juga tidak bisa tunggal, dibuatlah dari macam material. Ada yang dari metalnya, logamnya itu stand-nya, ini tulang utamanya itu plat ini dibuat stand dan beberapa Indonesia. Kemudian ini untuk ada buat dari kelompok polimer, polimer khusus untuk bantalan. Kemudian ada ini dibuat dari bagian itu dilapisi juga dengan keramik supaya lebih karakteristiknya sebagai pelapis, sekaligus juga untuk mencegah pelepasan ion. Kelompok dipakai kelompok keramik, juga kelompok polimer metal. Ada juga bahan akrilik sebagai penambah untuk pengganti, sehingga dia bisa menggantikan. Kalau ini bisa beroperasi lagi secara normal, bisa lagi bergerak, bisa lagi berjalan lebih jauh, kakinya pun bisa senam lagi, bisa menunggu dan seterusnya. Ini sekarang sudah banyak. Kalau untuk katup jantung, kalau jantungnya umpamanya pengganti yang sudah rusak, atau pankreas yang sudah ada sistem aliran tubuh, untuk peralatan kardiovaskular atau untuk katup jantung, ini digantikan sudah komponennya adalah komponen dibuat oleh manusia. Atau ini kalau ada penyumbatan darah dikasih cincin, kasih untuk membuat aliran darah lancar lagi. Nah, itu dibuat bisa cincinnya dari keramik ataupun dari logam, berbagai komponen tubuh, bisa dari rubber atau dari polimer. Dari mata sudah banyak juga itu, mulai dari lensa mata ya, sudah tahu apa lensa mata, apa istilahnya, ada kontak lens ya, atau alat-alat pendengaran, itu semuanya adalah alat-alat bionik atau alat-alat yang dibuat dimanufaktur oleh manusia untuk menggantikan organ-organ yang fungsinya kurang maksimal. Atau ini untuk kalau fungsi ginjal kurang, tidak berfungsi dengan baik, untuk mencuci darah, kita mungkin ada yang mesin dibuatnya mesin di luar, ini termasuk peralatannya harus dibuat bagaimana membuat komponen yang tidak darah tidak tercemar. Nah, kalau seperti ini, kalau sekarang, dulu ini mesin besar, sekarang kalau bisa jadi mesinnya kecil, bisa pengganti ginjal manusia, sehingga ginjal itu fungsinya kan mencuci darah ya, darah yang ada di tubuh itu bersih ya. Secara ada macam-macam, kalau di darah itu kan ada unsur lain, unsur pengotor, secara terus menerus dibersihkan oleh ginjal. Ini kalau umpamanya untuk yang diabetes gitu,
Ada biasanya kalau diabetes itu kan gulanya tinggi, itu kan perlu insulin, ada pompa insulin untuk membantu supaya kandungan gula darahnya tetap normal, jadi dilengkapi di tubuh manusia. Jadi peralatan-peralatan bionik sudah banyak, untuk obat sendiri, untuk sebenarnya termasuk biomaterial, kalau obat atau koyo ataupun untuk alat isap, itu semuanya kan alat-alat yang digunakan oleh manusia untuk bertubuh. Itu perlu juga maunya alat itu dibuat, kita tahu karakter tubuh manusia, apakah untuk jaringan untuk kulit, buatan dan lain-lain. Jadi berbagai komponen. Ya. Ada juga yang komponen yang komponen itu komponen yang kontak langsung, ada juga komponen pendukung. Ini kalau di kedokteran itu tidak sama. Kalau gunting, pokoknya gunting yang dipakai untuk bedah itu peralatan untuk gigi, itu tidak sama gunting yang Anda gunakan untuk gunting pakaian. Itu punya karakteristik. Jadi jangan sampai berbahaya bagi tubuh. Atau gunting kertas, tidak bisa kita bilang gunting untuk dioperasi bedah tidak bisa diganti dengan gunting yang Anda gunakan sehari-hari, karena karakteristik materialnya beda, tidak boleh menyebabkan kontaminasi, harus antibakteri. Kalau nanti kita tentang biomedical material nih, saya share, bisa Anda banyak sekali bahan bisa di-share. Anda sekarang melihat bagaimana perkembangan teknologi yang arahnya menggunakan komponen tubuh yang dibuat oleh manusia untuk mengganti organ-organ tubuh yang sudah rusak, atau tadi sudah dibilang untuk istilahnya bionik, itu manusia bionik yang menggunakan organ-organ berasal dari buatan manusia. Kemudian sebenarnya kalau bicara sejarah, penggunaan material luar, material yang dibuat manusia untuk tubuh itu bukan hal yang baru juga, tapi sudah cukup lama, bahkan pada abad ke-19 sudah mulai ya. Pertama mungkin untuk gigi, ya, gitu orang untuk pakai yang paling buat untuk gigi dilapisi dengan perak atau dilapisi dengan emas. Tapi itu dipakai untuk khusus, itu orang-orang tertentu saja, karena masih mahal. Ini ada berkembangnya, dan tahun 1912 saja sudah mulai digunakan vanadium, materialnya juga berubah itu aplikasi untuk medical, untuk pelapis gigi, untuk penyumbat gigi rusak atau gigi berlubang. Dan kalau hip joint sendiri baru mulai untuk mengerti, sudah didesain untuk lutut, bukan untuk pinggul, itu tahun zaman Perang Dunia Kedua atau waktu Indonesia merdeka, itu terus berkembang sampai tahun 2000. Tapi yang paling kencang itu sejak tahun 2000-an, pada abad 21 sekarang, abad 21 ya, abad 20 ya, tahun 2000, sejak tahun 2000 itu perkembangan jauh lebih cepat. Ini gambaran ke Anda apa yang kita buat ini. Umpamanya ini syarat kalau material, ini umpamanya ini komponen ini dibuat. Ini sekali lagi, ini komponen ini orang ini kita belum terbiasa ya. Tapi kalau di luar, kalau di Eropa, termasuk di Jepang itu, kalau ada dokter bedah beroperasi, itu ada insinyur di dalam untuk operasi itu, apalagi operasi ortopedi, karena perlu campur tangan insinyur, orang teknik.
tidak semata-mata dokter saja, karena dokter ini kan hanya memasang. Kalau alat-alat ini kan beda-beda ini kalau tidak ada yang tersedia, umpamanya sudah jadi, kecuali mungkin untuk ya kalau gigi sudah tersedia. Kalau umpamanya ini contohnya untuk meluruskan tulang yang bengkok, mungkin orang yang lahirnya tulangnya bengkok, apakah bentuk C atau bentuk S gitu, yang terlahir itu, umpamanya ingin tulangnya, punggungnya diluruskan lagi, itu bisa. Nah, kalau ada lihat di sini, dipasang bahan plat, dibautkan plat, sehingga yang tadinya punggungnya bengkok, orang tua juga cenderung, kalau makin tua kan bungkuk juga, karena tulang-tulangnya tidak rongga-rongga antar tulang itu sudah mulai keropos dan sudah sepertinya model timbul timbunan gerak gitu, sehingga tidak bisa bergerak lagi, apalagi kalau cacat bawaan itu. Bisa diluruskan kalau sekarang punggungnya dengan ini. Nah, tapi mungkin ada kalau seperti ini tidak bisa, sudah pasti nggak bisa Anda ambil saja batangan aluminium ataupun baja karat dipasang di sini yang digunakan untuk mobil, nggak bisa. Kita harus desain khusus. Ini kan meluruskan, tidak boleh terlalu kuat juga. Kalau terlalu kuat, terlalu kaku, tentu tegak aja badannya, tidak bisa lagi memungkuk, harus meniru. Dibuat dengan logam. Jadi logamnya selain kaku bisa meluruskan, tapi dia kalau orang memungkuk masih bisa ikut memungkuk. Kalau orang bergerak ke samping harus bisa juga. Maka kita desain betul nih alat ini di mana sudah masuk, pin di mana harus dipasang itu. Sehingga fungsi meluruskannya ada, tapi tidak membatasi gerak, tidak tegang, tidak kaku aja orang lagi lurus saja, tidak bisa apa-apa. Itu tidak mungkin kita asal saja. Maka material ini didesain betul tuh karakteristiknya. Sulit mencari material kuat gitu, tapi lentur juga. Ini biasanya kalau material itu kalau dia kuat, pasti kaku gitu. Bagaimana membuat desainnya selain dia kuat, tapi juga lentur. Atau kalau bisa berubah rupa sifatnya material itu. Kita buat jadi berubah kaku dia, tapi kena temperatur, dia bisa jadi lebih lentur. Atau istilahnya shape memory materialnya alloy gitu. Jadi dia mungkin ya bisa bentuknya itu bisa kembali ke bentuk asal, posisinya tadi bengkok, tapi dia lurus sendiri karena kena panas gitu. Kena panas tubuh. Jadi pemilihan material ini yang perlu ilmu teknik mesinnya, dan bagaimana membuat desainnya, kekuatan atau juga membuat bentuknya, posisinya gitu, sistem mekaniknya, itu semuanya tentu orang mesin yang bisa itu. Kalau dokter hanya memasang, itu pun cara memasang dokternya itu kan harus di bawah pengawasan insinyur. Dokter juga nggak ngerti di mana harus dipasang bautnya, posisi di mana, di beberapa jarak, jangan terlalu kaku gitu. Di mana yang harus dipasang banyak, di mana yang harus dikosongkan, seperti di sini dipasang. Itu ilmu mekanik itu yang dicampur. Kalau dokter tentu hanya orang yang tahu memasang. Apalagi ini kawat ini kadang tidak, kalau tubuh itu kan tidak harus lurus, harus dibengkokkan dulu sedikit. Itu ada pula mekaniknya, di platnya, mekaniknya sama aja. Anda pasang plat itu untuk anak kecil, karena plat itu ada yang ukurannya gede, itu ada yang harus dipotong dulu berapa panjangnya, untuk plat itu apa saja, plat itu dipasang patah tulang,
yang ukurannya berapa gitu. Tentu tidak tersedia ukuran yang yang semua ukuran tertentu saja. Orang berbeda-beda ukuran tulangnya, panjang tulangnya berbeda-beda. Ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu dipasangnya di mana? Kalau orangnya pendek, sementara pelatnya kepanjangan, itu harus campur tangan orang ya, atau mekanik di dalam operasi. Makanya kalau saya bilang tadi, kalau di luar untuk operasi itu selain dari dokter ditemani juga oleh seorang mechanical engineering. Ini kalau untuk komponen-komponen seperti ini yang dipasang ini, maka kita sifat yang untuk tubuh ini yang berbeda sekali karakteristiknya, sifat yang dibutuhkan berbeda dengan tubuh manusia. Ini saya lupa nih, jam Anda disediakan sampai jam berapa ya? Kita tahu Pak Afiuddin, kita jam tersedia jam Izin. berapa? Hah? Tadi mulainya jam 8, Pak. Jadi kita 3 SKS nih. Kalau 3 SKS itu maksimal kalau online 1,5 jam, Pak. Nanti karena anak naik kuliah, kalau mamanya kita kalau dia punya waktu kita bahan kita ceritakan, tapi bagusnya ini bahannya saya kasih lagi itu bisa dibaca, nanti kalau dia tanya bisa juga ini karena Iya, kalau andai kata mamanya set waktunya sampai hanya jam 10 ya, karena mungkin iya, ada yang lain kita hentikan saja, nanti masih ada akan 2 kali pertemuan lagi, 3 kali lagi gitu. siap. Ya, ya. Iya, Anda nanti kuliah? dikirim ke Pak Farudin aja, Pak, nanti untuk materinya, Pak. Nanti Oke. bisa ke saya juga. Ya. Nanti dikirim. Kalau untuk ini mungkin jam berapa mereka, kalau desain jam 8 tuh sampai 1,5 jam itu udah lewat itu yang mungkin Iya, untuk udah lewat sampai ya. setengah 9. Jadi kita apa saja, mungkin ada yang terakhir, ada yang Anda ingin tanyakan dulu. Kalau ada kalau ada silahkan gitu. Kalau enggak nanti pada kesempatan yang akan datang, tapi Anda baca-baca dulu. Bahan ini kan baru pengantarnya. Pengantar mungkin ada ilmu-ilmu lebih detailnya tentang mekaniknya gitu. Dan juga tentang materialnya, biomekaniknya dan biomaterialnya. Ada yang mau bertanya? Kelihatannya ini sudah capek mungkin menunggu tadi, atau karena anak ini kesibukan Iya. lain sedang di jalan. Ini Pak, ada kuliah yang mungkin beririsan, Pak, dengan Oh yang gitu. lain. Jadi mungkin ada yang tidak benar-benar pas gitu, Pak. Oke, ya. Ini karena Ya. waktunya ini nanti dicarikan Pak Firden kapan waktunya yang semuanya bisa. Iya, baik. Sayang juga nanti kalau kuliahnya ini hanya tak terlalu banyak, sekitar berapa nih yang hadir, cuma 46 dibanding 130, cukup banyak juga yang nggak hadir nih. Iya, siap. Sayang juga nanti kita tidak sempat kuliah besar, kelas besar. Oke, ya, Iya, saya simpan nanti Pak. saya kasih ya. Ya, kalau ini jam 10 ya mungkin saya tidak ingin juga terganggu kuliah yang lain gitu. Karena ini, atau kalaupun hadir hanya HP-nya saja yang kuliah, saya sudah menyapa tadi banyak yang kosong juga mungkin sudah mulai kuliah lain gitu. Sayang juga kalau yang kuliah HP-nya aja yang bertambah besar. Ya, yang orangnya tentu ya kuliahnya tujuannya ke orang, bukan ke HP-nya. Ya. Mungkin untuk sementara kuliah kita perdana ini sampai di sini. Mohon maaf juga kalau tadi ini agak terlambat. Mungkin diingatkan nanti saya mengingatkan supaya on time gitu. Ini salah satu Pak Arif, saya agak pelupa lagi. Siap. Lupa jadwal. Ya, Tadi diingatkan oleh Pak Farudin ya, Pak. Oke, makasih semuanya. Ya.
semangat siapa kuliah ya, mudah-mudahan Anda sukses di kuliahnya sebagai engineer, mechanical engineering ya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Bahan kuliah nanti saya share lewat Pak Fahrudin ataupun lewat, kalau Pak kasih share ya, kalau ada Pak Arif share ke saya bagus juga Pak. Lebih mudah koordinasi. Punya nomor Prof. saya Pak Arif? Nanti saya tanya Pak, saya nggak punya. Nanti tanya ke Pak Farudin ya. Oke. Saya lupa juga Pak Rudin itu kalau ada, mudah-mudahan ada ya. Oke. Ya, oke, makasih. Siap. Ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Makasih Pak. Baik, untuk pada mahasiswa yang mungkin tidak bisa menyimak dengan benar penuh, nanti link recording akan saya taruh di Leads ya. Tentu dengan beberapa pemotongan durasi ya, agar lebih langsung ke materi beliau. Dan untuk kelas saya nanti nggak tahu yang hadir siapa ini ya, saya nggak bisa nyimak. Ada kuis singkat lah ya nanti di hari Jumat. Anda harap mengerjakan. Baik, terima kasih. Kita tutup bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Indra.